Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Titi Sumiati Sinaga, Prodi Agroteknologi semester 5 dari kelas 5 pagi dengan NIM 1954211005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk pemenuhan tugas mata kuliah budidaya tanaman perkebunan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang budidaya tanaman karet. Tanaman karet. Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Habitus tanaman ini merupakan pohon dengan tinggi tanaman dapat mencapai 15-20 meter. Modal utama dalam pengusaha tanaman ini adalah batang setinggi 2,5-3 meter di mana terdapat pembuluh letek. Oleh karena itu, fokus pengelolaan tanaman letek ini adalah bagaimana mengelola batang tanaman ini seefisien mungkin. Tanaman karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan atau kekurangan air atau kemarau. Pada saat ini sebaiknya penggunaan stimulan dihindarkan. Daun ini akan tumbuh kembali pada awal musim hujan. Syarat tumbuh. Untuk iklim, garis lintang 150 lintang utara sampai 100 lintang selatan, tinggi tempat 0 sampai 200 meter dpl, curah hujan 1.500 sampai 3.000 mm, bulan kering 3 bulan. Kecepatan angin maksimum kurang atau sama dengan 30 km per jam. Tanah, kemiringan tanah kurang dari 10%, jeluk efektif lebih dari 100 cm, tekstur tanah terdiri lempung pasir dan liat berpasir. Batuan di permukaan maupun di dalam tanah maksimal 15%. Untuk pH tanah berkisar 4,3 sampai 5, drainase tanah sedang. Jenis klon anjuran. Klon penghasil lateks ada BPM 24, BPM 107 dan lain-lain. Klon penghasil lateks kayu BPM 1 dan lain-lain. Dan untuk klon penghasil kayu ada varietas IRR 70 dan lain-lain. Batang bawah. Syarat kebun sumber biji untuk batang bawah yaitu terdiri dari klon monoklan, anjuran untuk sumber benih. Kemurnian klon minimal 95%. Untuk umur tanaman 10-25 tahun, pertumbuhan normal dan sehat. Penyadapan sesuai norma. Luas blok minimal 15 hektar, topografi relatif datar. Sumber benih. Klon karet di Indonesia dihasilkan oleh lembaga riset pemerintah maupun lembaga riset swasta yaitu Balai Penelitian Sungai Putih, Pusat Penelitian Karet Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, Balai Penelitian Sembawa, Pusat Penelitian Karet Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, Balai Penelitian Getah, Pusat Penelitian Karet Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, dan Bahlias Research Center PT London Sumatera Plant Station. Persiapan lahan. Desain kebun atau jalan utama atau kebun main road, yaitu jalan yang menghubungkan antara satu afdeling dengan afdeling lainnya maupun dari afdeling yang menghubungkan langsung ke pedagang pengumpul atau dengan jalan luas atau umum. Jalan control road, yaitu jalan yang terdapat di setiap blok yang berfungsi untuk memudahkan pengontrolan area pada tiap blok dan sebagai batas pemisah antara blok tanaman dengan lebar jalan kurang lebih 4-5 meter. Pembukaan lahan. Penyiapan lahan untuk budidaya tanaman karet bertujuan untuk memberikan kondisi pertumbuhan yang baik bagi tanaman serta mengurangi tingkat stres atau infeksi inkulan Regioporus lignosus yang dapat menyebabkan penyakit jamur akar putih atau JAP. Untuk pengolahan tanah, setelah pembukaan selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan tanah dengan tujuan memperbaiki struktur tanah agar menjadi gembur atau remah dan porus sehingga aerasi tanah menjadi lancar. Di samping itu, sisa-sisa akar yang mungkin menjadi sumber infeksi penyakit JAP tersebut dapat terangkat ke permukaan tanah. Biji batang bawah berasal dari pohon induk yang berumur minimal 10 tahun dan asal klon diketahui secara pasti. Untuk umur biji diketahui dengan pasti dan masih segar. Biji yang baik adalah biji yang bernas dengan permukaan mengkilat, biji tidak berlobang dan tidak cacat serta telah mencapai ukuran atau besar optimal dan kesegaran minimal 70%. Biji yang sudah disemai dan akan dipindahkan ke pembibitan telah berkecambah sebelum hari 22. Akar tunggang kecambah harus lurus, tidak terserang hama atau penyakit,
Stadia yang dipindahkan adalah stadia pancing atau jarum. Untuk bibit batang bawah untuk diokulasi. Bibit yang siap diokulasi yaitu bibit yang pertumbuhannya relatif seragam dan sudah mencapai diameter batang tertentu untuk dapat diokulasi hijau dan okulasi coklat. Bibit terawat dengan baik. Bibit batang bawah yang tumbuh kerdil atau terserang hama dan penyakit berdaun kuning, bentuk tidak normal, dan berakar bengkok harus dicabut untuk dibuang. Mata okulasi atau entres berasal dari kebun kayu okulasi yang sudah dimurnikan dan terawat baik dan sehat, merupakan kon anjuran dengan asal yang jelas. Umurnya hampir sama dengan umur bibit batang bawah. Kayu okulasi segera dimanfaatkan setelah dipotong dari tanaman induk. Pada saat dipotong, dengan keadaan entres pada stadia pucuk dorma serta daun terlihat sehat. Entres yang baik kulitnya mudah dikelupas. Stum mata tidur mempunyai akar tunggang yang lurus, tidak bercabang atau tidak berbentuk garpu dan tidak melingkar serta mempunyai akar-akar lateral. Panjang akar tunggang minimal 35 cm, bertaut pada okulasi sempurna dan masih hidup. Stum masih segar bila ditoreh, masih mengeluarkan lateks dan bebas dari serangan jamur akar putih. Umur stum tidak lebih dari 12 bulan. Bahan tanam dalam polybag. Tinggi daun payung pertama diukur dari bertautan okulasi sampai titik tumbuh dengan diameter minimal 8 mm yang diukur pada ketinggian 10 cm dari bertautan okulasi. Daun hijau segar dan sehat, hama dan tidak terserang hama penyakit. Bahan tanam yang akan digunakan dalam bentuk polybag dengan kriteria bibit mencapai stadia 1-2 payung, memiliki internut lebih kurang dari 20 cm dan bebas hama penyakit, umur 2-4 bulan. Penanaman. Persiapan penanaman setelah lahan siap ditanami. Langkah selanjutnya adalah persiapan tanam dengan tahapan sebagai berikut. 1. Mengajir. Ajir dibuat agar pelaksanaan penanaman karet sesuai dengan tata tanam dan jarak tanam yang telah direncanakan. Yang kedua, pembuatan lubang tanam. Tujuan pembuatan lubang tanam ini adalah untuk menyediakan ruang perakaran, menggemburkan tanah dan tempat untuk menambahkan bahan organik tanah. Ada penanaman. Waktu penanaman. Waktu penanaman karet dilakukan pada awal musim penghujan. Pelaksanaan tanam bibit yang akan ditanam dapat berupa stum mata tidur maupun bibit dengan payung satu. Penanaman tanaman selah atau intercrop. Penanaman tanaman selah di areal peremajaan atau perluasan karet dilaksanakan setelah persiapan lahan dan dilakukan selama tanaman belum menghasilkan atau TBM. Jenis tanaman selah yang dianjurkan antara lain padi, gogo, jagung, nenas, pisang, kacang tanah, dan kedelai. Ada penyulaman. Bibit yang baru ditanam harus diperiksa setiap 1-2 minggu selama 3 bulan pertama setelah penanaman untuk memastikan kondisi tanaman tersebut. Bibit yang mati harus segera disulam agar populasi dapat dipertahankan. Pemeliharaan tanaman. Pembuangan tunas palsu. Tunas palsu adalah tunas yang tumbuh bukan dari mata okulasi. Pembuangan tunas cabang. Tunas cabang adalah tunas yang tumbuh pada batang utama pada ketinggian sampai dengan 2 meter sampai 3 meter di atas tanah. Perangsangan percabangan. Untuk perangsangan cabang ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu pembuangan ujung tunas, penutupan ujung tunas, pengguguran daun, pengikatan batang, dan pengeratan batang. Pemupukan. Tujuan pemupukan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, menjaga keseimbangan hara tanaman, serta meningkatkan dan mempertahankan produksi. Untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Salah satu faktor pembatas dalam peningkatan produksi adalah adanya serangan OPT yang terdiri dari hama, penyakit, dan gulma. Beberapa OPT penting pada tanaman karet adalah sebagai berikut: jamur akar putih, penyakit bidang sadap, penyakit gugur daun, jamur upas, rayap, babi hutan, alang-alang, sambung rambat, kirinya rumput pahitan, dan lain-lain. Panen. Menentukan matang sadap pohon. Tanaman yang siap disadap bila sudah matang sadap pohon yang ditentukan berdasarkan umur dan lilit batangnya. Tanaman karet siap disadap pada umur sekitar 5-6 tahun dan apabila lilit batang sudah mencapai 45 cm atau lebih. 2. Persiapan bahan sadap.
Pengembaraan bidang sadap dilakukan pada kebun yang sudah matang sadap kebunnya. Pemasangan talang dan mangkuk. Talang dan mangkuk sadap dipasang setelah bidang sadap selesai digambar. Pemasakannya diletakkan di bawah ujung irisan bagian bawah. Pelaksanaan penyadapan. Kedalaman irisan sadap. Dianjurkan berkisar 1-1,5 mm dari kambium. Ketebalan irisan sadapnya dianjurkan berkisar antara 1,5 mm sampai 2 mm setiap penyadapan. Frekuensi penyadapan adalah 1 kali dalam 3 hari. Untuk 2 tahun pertama penyadapan dan kemudian diubah menjadi 1 kali dalam 2 hari. Untuk tahun selanjutnya. Waktu penyadapan. Penyadapan sebaiknya dilakukan sepagi mungkin, yaitu antara jam 5 sampai jam tengah 8 pagi. Sistem eksploitasi. Cara penyadapan menurut aturan-aturan tertentu yang dilakukan pada suatu periode tersusun dalam suatu sistem yang dinamakan sistem sadap. Beberapa sistem sadap yang dirangkai dan dilakukan secara berurutan sepanjang waktu produksi tanaman dinamakan sistem eksploitasi. Cukup sekian hasil presentasi saya mengenai budidaya tanaman karet. Semoga dapat diterima dan mudah dipahami. Saya Titi Sumiati Sinaga mengucapkan terima kasih.